gue ngelihat ya ini kayaknya itu juga semacam sindiran juga kalau ada satu specifically type di mana cewek-cewek zaman sekarang itu ngalu terhadap idol-idol yang bisa dibilang white skin lah atau fair skin lah. Halo Sobat Cinefil, ketemu lagi sama gue Patriot dulu. Gimana kabar kalian weekend ini? Udah nonton film apa aja? Besok udah Senin ya, jadi kalian harus happy sih hari ini sih. Oke, kali ini gue mau review satu film horor Indonesia yang sebenarnya udah gue tonton sejak hari Jumat, cuma memang baru banget bisa gue review hari ini. Apalagi kalau bukan Do You See What I See? Dan film ini based on satu channel YouTube dengan judul yang sama. Dan ini diambil dari salah satu cerita mereka ya, cerita yang ditayangkan di podcast tersebut sih. Film ini disutradarai oleh Awi Suryadi yang kita kenal tahun 2023 itu jadi sutradara untuk film Pocong Gundul yang melibatkan Om Hao dengan retrokognisi. Dan menurut gue itu salah satu film yang cukup bagus dan dibintangi oleh Shenina Cinamon. Di sini akan berperan sebagai Faye. Kayaknya ini film horor ketiganya Shenina sih. Correct if wrong ya, kalau tulis di kolom komentar. Terus juga ada Diandra Gata di sini sebagai luar ya, salah satu pemeran utama yang ada di film ini. Kayaknya Diandra Gata ini film horor pertamanya sih, tapi correct me wrong juga, tulis di komentar. Setahu gue dia cuma sering main di film Vietnam, film-film rom-com coming of age love romance story lah bisa dibilang. Terus juga ada Sony Alisa sebagai Kartika di sini. Sony Alisa itu tahun 2022 kalau kalian masih ingat dia main sebagai Ivana di film berjudul Ivana juga. Dia main kalau nggak salah bareng Catherine Halderman ya. Dan film ini itu tahun 96 ya, dan film ini menceritakan seorang mahasiswi antropolog bernama Mawar, yang mana Mawar ini punya dua orang sahabat yaitu Faye dan juga Kartika. Mereka juga tinggal di satu kosan yang sama, dan Mawar ini pada satu waktu itu pergi ke satu makam ibunya dan makam orang tuanya sih lebih tepatnya, dan nikah lah bisa dibilang. Dan setelah nikah dia itu di ulang tahun yang ke-20 dia itu berdoa kalau dia itu tentu punya seorang pacar, tapi ini mungkin yang bisa disebut sebagai be careful what you wish for ya, karena doa ini ternyata enggak didengar sama Tuhan, tapi malah didengar oleh satu entitas yang menurut gue lebih mengerikan secara fisik. Dan juga mungkin kalian bisa tahu kalau ini adalah Poci atau Sugus, yang mana pada akhirnya si Sugus ini atau si Poci ini malah ngebuat situasi pertemanan atau hubungan Mawar dengan sahabat-sahabatnya ini itu jauh lebih rumit, jauh lebih complicated, dan juga akhirnya malah bikin kosnya itu malah jadi kos berhantu sih. Dan sebenarnya kalau kalian udah pernah dengerin podcast untuk cerita ini di Do You See What I See, mungkin kalian udah tahu plotnya bakalan kayak gimana, endingnya bakalan kayak gimana. Tapi menurut gue ini adalah salah satu plus point yang dimiliki oleh Awi Suryadi, di mana dia bisa ngebikin satu penggambaran yang hanya didengar atau hanya dibayangkan ya oleh pendengar podcast menjadi sesuatu yang sangat grim, sangat dark, tapi bisa menyenangkan dalam arti memuaskan sih secara horor untuk ditonton di sini. Dan ini nggak lepas dari beberapa teknik-teknik horor yang dimiliki Awi yang menurut gue itu emang dia tuh jagonya di teknik-teknik horor, jumpscare dan lain-lain, terutama untuk tempat ya, atau untuk bagaimana dia menggambarkan satu tempat itu ya, sebenarnya lorong yang besar. Ada satu lorong di kosnya si mereka bertiga ini, sebenarnya lorongnya gede tapi vibes-nya dan gue lihat itu kayak lembab, dan juga gue vibes-nya tuh kayak sesak napas aja sih lihat lorong kos tersebut. Selanjutnya adalah jumpscare di film ini menurut gue nggak overdose ya, dan nggak latah. Nggak semua jumpscare itu harus endingnya dengan setan atau penampakan setan yang bisa dibilang overdose lah di sini, tapi bisa juga oleh elemen-elemen yang sebenarnya bisa ngagetin, tapi surprisingly kita jarang lihat sih di film-film horor. Contohnya kayak anjing itu ada di awal film, terus juga ada orang ngetok-ngetok di ruangan studio radio kalau nggak salah pas Kartika ini ya siaran. Terus juga terakhir ada di ketokan pintu yang ternyata itu jumpscare kalau nggak salah minta air atau apa ya di malam-malam. Iya, itu sebenarnya hal-hal yang nggak perlu
mainstream tapi bisa cukup bikin film itu lumayan ngagetin. Dan selain horor juga, gue ngeliat kalau si Awi ini nggak ngebawa cuma sekedar itu aja, tapi juga isu tentang bagaimana orang-orang yang tersakiti ini, bagaimana perempuan-perempuan tersakiti ini bisa mengatasi hal tersebut, bagaimana mereka merespon terhadap hal-hal yang menyakiti mereka, terutama mungkin salah satu contohnya adalah Faye, dimana spoiler alert, Faye itu punya cowok yang dia sangat cintai, dan cowok ini selingkuh, tapi dia itu bisa mengontrol hal emosinya. Dan di sini ada satu scene menarik di mana akhirnya Faye itu butuh bantuan dari Lina atau pelakornya cowoknya Faye ini, dan gue sangat senang gimana dia itu bisa mengontrol emosinya. Dia itu akhirnya bikin karakter Lina itu complicated dalam arti kita sebenarnya nggak suka kalau lihat Lina itu sebagai pelakor, tapi di satu sisi kita butuh karena Lina salah satu dukun lah bisa dibilang ya di sini, shaman yang menurut gue itu kunci juga untuk gimana mereka bertiga nyembuhin Mawar ini dari ketempelan Mas Restu ini atau pocinya ini. Dan bagi gue ini menarik karena sebenarnya film horor dengan adanya subplot perselingkuhan itu kadang itu hanya sebagai gimmick doang lah, bisa dibilang gimmick yang gak signifikan impactnya ke dalam cerita, tapi di sini gue lihat di sini malah bisa ngebawa cerita itu dan ada hubungannya dengan keseluruhan dari cerita tersebut. Dan selain Faye, sebenarnya Kartika juga salah satu karakter yang menarik ya di sini, dimana dia itu nggak halu bahwa dia punya idol, dia tuh cintanya terhadap idol ini, yang mana dia suka atau idol atau obses terhadap Tupac Shakur, yang mana tahun 96 kan memang Tupac Shakur ini bisa dibilang punya histori yang nggak mengenakan lah di dunia R&B. Ya kalian tahu lah sejarahnya di mana Tupac akhirnya terbunuh, dan itu nge-impact ke si Kartika ini, yang mana gue ngelihat ya ini kayaknya itu juga semacam sindiran juga kalau ada satu specifically type dimana cewek-cewek zaman sekarang itu ngalu terhadap idol-idol yang bisa dibilang white skin lah atau fair skin lah. Dan karena kalau misalkan si karakter Artika ini dibawa ke mainstream, gue yakin mungkin dia akan ngefans ke Brian Westlife karena pada waktu itu kan memang masih boyband barat kan, terus juga mungkin juga AJ McLean dari Backstreet Boy. Dan ya menurut gue ini satu pesan tersiratnya dari Awis, tapi mungkin lu punya pendapat lain silahkan share di kolom komentar. Dan finally Diandra Gata ya, yang mana ini adalah film horor pertamanya dia langsung sebagai pemeran utama sebagai Mawar. Dan gue suka gimana si Diandra Gata ini bawain Mawar ini ya, karakter yang menurut gue itu dingin, dia itu dari daerah yang mana dia itu cukup lugu tapi bisa mengerikan sih. Gue suka banget sama tatapan matanya Diandra Gata atau Mawar ini pas kesurupan, pas dia itu bisa dibilang ketempelan, itu menurut gue itu deep dan agak nyeremin sih, itu biasa. Meskipun ya digambarkan sebagai orang daerah ya gue kayaknya lihat ya dari Jawa, terus dia pakai bahasa Jawa yang menurut gue sangat-sangat medok. Gue nggak tahu, tapi sewaktu gue kuliah dulu di Jogja pun kayaknya teman-teman gue warga lokal Jogja nggak semedok itu, bahkan ngobrol sama bahasa Indonesia pun bisa lumayan ngepres dari aksen mereka. Tapi ya menurut gue di sini not bad, walaupun ya agak-agak medok banget sih. Dan penampilan hantu Poci di sini yang bikin gue suka dari film ini adalah hantu Pocinya itu nggak latah, hantu Pocinya nggak bentar-bentar obral diri di kamera, dan juga hantu Pocinya itu meskipun nggak latah tapi dia bisa munculin satu vibes yang kita itu ikut ngeri ketika berada di environment tersebut ya. Contohnya kayak dia itu pagi-pagi tiba-tiba berjajaran tanah kuburan, terus juga ada gerbang yang kebuka, terus juga ada ketokan pintu malam-malam. Bahkan itu pas ada satu scene di mana cowoknya si Faye ini iseng ngintip ke kamarnya Lina dan tiba-tiba diliatin sama Mas Restu ini atau si Poci ini. Itu juga yang bikin vibes di film ini itu bagus. Film ini tuh gak obral
poci lah, bisa dibilang obral setan ya, tapi bisa bikin vibes mengerikan itu kena penonton. Walaupun ya layaknya film horor pasti ada banyak adegan-adegan bodoh, ada banyak logika-logika yang disampaikan ya demi memang menciptakan environment yang horor tersebut ya. Contohnya kayak kepo-kepo hal-hal yang menyeramkan. Ada satu scene yang menurut gue cukup traumatik, yaitu pas angkat jemuran ya, pas mau hujan, bibinya tombok atau penjaga kosnya ini juga menurut gue kalau gue sudah kabur sih. Dan gue sebenarnya tertarik sama orang di sebelah gue yang nonton, dimana dua pasang yang mana mereka juga satu pikiran sama gue. Kayaknya gue kalau jadi dia bakalan kabur deh, kok berani banget untuk keluar lagi di mati lampu padahal mereka udah lihat pocinya tersebut. Itu ya hal-hal yang menurut gue itu sangat logik, tapi di sini nggak ada. Dan ya memang itu harus kita terima, dan memang film horor kan harus menawarkan hal-hal tersebut. Dan tanpa mengurangi kengerian dari Pastors tuh ini atau Poch ini, ada adegan yang menurut gue itu lucu sih bagi gue sih, adalah ketika pas mereka kabur dan masuk ke satu kamar ya, yang mana mereka itu ketakutan. Di satu sisi gue ngeliat lucu aja sih, tapi memang vibesnya memang mengerikan dan agak ngeri juga sebenarnya. Dan to be honest, congrats sih, gue salut sama Mbak Faye atau si Shenina Cinnamon ini ya, yang mana masih kepikiran untuk nyelamatin Mawar, di mana mereka pun udah lihat kalau Mawar ini bawa satu poce ya, bawa Master Step di sini, dan masih kepikiran kita belum nyelamatin Mawar, yang mana itu juga jadi obrolan orang di sebelah gue yang ngomong, kalau aku udah di dalam aja ngapain ngurusin Mawar. Dan itu jujur gue semua sepikiran sih, tapi memang ya di satu sisi gue ngeliat loyal friend banget sih. Tapi jujur ya, ada satu minus point yang menurut gue kurang suka di film ini, walaupun nggak mengurangi dari film ini secara keseluruhan film yang bagus, adalah karakter Lina atau si dukun ini, yang walaupun sebenarnya lumayan bikin kita jadi complicated ya untuk sebel, tapi di satu sisi kita juga butuh dia, di satu sisi dia juga hero. Adalah menurut gue Lina digambarkan atau featuresnya Lina itu nggak meyakinkan sih untuk dia sebagai cenayang. Ya memang ada dia beberapa pakai elemen-elemen tribal, tapi menurut gue itu nggak cukup menguatkan kalau dia itu seorang shaman atau dukun. Dan seperti biasa di film horor pasti ada genjutsu, terus ada bloodbending. Walaupun bloodbending di sini ya gue lihat itu lebih ke cosplay jadi pocong, tapi menurut gue masih oke lah untuk jadi elemen yang menarik di film ini. Dan genjutsunya adalah mereka disasarkan lah, bisa dibilang, ketika mereka itu bawa poci, spoiler alert, masuk ke kuburan yang di hutan, lewat hutan di waktu surup sih, yang menurut gue nggak banget. Dan sebenarnya gue nggak expect, semoga jangan ada yang aneh-aneh sih, walaupun ya ekspektasinya nggak yang gue inginkan, tetap ada yang aneh-aneh. Dan di situ kayaknya barbar banget lah, baru dimunculkan di situ semua entitas goibnya lah, selain pocong ya, tapi ada juga entitas lain yang akan gue sebut di sini yang sebenarnya nggak mainstream dan tapi cukup mengerikan sih menurut gue sih. Dan terakhir adalah gue suka dengan plot twist dari film ini ya, ending dari film ini menurut gue udah pas untuk film yang sebenarnya cukup dark, film yang sebenarnya menceritakan tentang obsesi yang berlebihan dan akibat dari obsesi yang berlebihan sih, yang mana akhirnya ngeliat ke satu tragedi lah. Dan gue gak akan spoiler banyak-banyak. Dan di sini juga bawa satu isu mental health juga ya. To be honest, si karakter Mawar ini di akhir-akhir ini ngingetin gue ke satu karakter dari sebuah novel berjudul Norwegian Wood karya Haruki Murakami, dimana karakter ini bernama Naoko, yang mana Naoko dan Mawar ini menurut gue punya satu kesamaan, yang sebelum mereka punya ending yang sama, mereka itu juga sama-sama ceria ya, sama-sama bawa mental issue. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 7,5/10. Menurut gue ini adalah film yang awalnya gue pikir gue skeptis banget, tapi eksekusinya sadis banget, bagus banget sih intinya di sini, dan nambah deretan film-film horor yang dari awal tahun udah lumayan oke banget, dan gue harap akan konsisten sampai akhir tahun. Dan kalau lo ada beda pendapat, silahkan tulis di kolom komentar, share di situ, kita bisa diskusi di situ. Kalau lo suka video dan channel ini, please like and subscribe. Kita ketemu lagi di review film berikutnya. Bye bye Sobat Cinefil.